Pimpinan, saya kira sore hari ini rapatnya para bintang. Kalau seandainya bintang-bintang Kapolri sampai ke bawah yang hadir ini dijumlahkan, saya hitung-hitung hampir 100 bintangnya. Bintang 4, 3, dan 2 kalau dijumlahkan. Terima kasih pimpinan, Anda telah membuat rapat ini menjadi rapat para bintang. Betul, lengkap sekali mulai dari anggaran sampai ke program kerjanya. Kalau anggaran pasti tetap kurang. Saya tertarik dan tidak akan berhenti mengingatkan Pak Kapolri, terutama Kabar Harkam, bahwa objek vital nasional bisa menjadi sumber utama penerimaan negara bukan pajak kita. Saya minta hari ini pimpinan mengusulkan sekaligus agar dari 34 Polda kita bagi 3, ada 3 Polda, 1 di timur, 1 di tengah, 1 di barat. Polda Percontohan Restoratif Justice. Di sebelah barat tentu saya mengusulkan di kampung saya, di Sumatera Utara, karena kami punya kearifan lokal di sana. Dan ini sudah 5 tahun kita kerjakan, bahkan kita praktekkan restoratif justice massal. Ada 4 polsek di Simalungun yang bisa 0 langsung Pak Kapolri, karena bisa diselesaikan. Terima kasih teman-teman Polda Sumatera Utara. Poin kita adalah jangan kita masuk sampai pada justice delay, justice deny. Karena jumlah pokok perkara yang nggak diselesaikan penundaan adalah ketidakadilan. Jadi harus 0 itu. Terima kasih untuk Pak Kapolri atau institusi Polri yang telah mengirimkan Wakapolri menjadi Menteri Imigrasi dan Lapas. Ya. Dia pernah bertugas lama sekali Sumatera Utara sampai Kapolda, dan teman kita berdiskusi. Dan selama puluhan tahun tidak ada satupun bandar narkoba yang sudah inkrah. Hukuman mati dan seumur hidup di Sumatera Utara hampir 112 orang. Belum pernah dikirimkan ke super maksimum security di Nusa Kambangan dan di Jawa Tengah. Tapi minggu lalu telah berhasil 67. Terima kasih, dan tidak boleh berhenti di situ. Karena seluruhnya dikendalikan dari lapas itu. Kita harus potong itu. Jangan sampai pengguna masuk ke lapas menjadi naik kelas jadi bandar. Kami membuat tagline-nya itu usir bandar narkoba ke super maksimum security, terapikan para penggunanya, dan rehabilitasilah para korban-korban itu. Yang sudah terlanjur sebagai pengguna ini betul-betul bisa disembuhkan. Saya juga perintahkan tentunya bahwa kalau ada anggota kami yang terlibat, ya diproses saja, proses tegas. Dan saya kira apalagi terkait dengan masalah keterlibatan sebagai pengedar narkoba, ya urusannya hanya 2, dipecat dan dipidanakan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah netralitas. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sedang melakukan proses penegakan hukum, ya kalau memang itu terbukti, proses lanjut. Sebaliknya kalau tidak terbukti, jangan buat main-main. Sehingga kemudian masyarakat juga kemudian menjadi percaya terkait dengan masalah ini. Demikian juga dengan masalah tidak pidana korupsi. Saya kira korupsi ini menjadi masalah yang sudah dikategorikan kejahatan extraordinary. Kemudian terkait dengan masalah hal-hal yang bersifat penyimpangan, kemudian hal-hal yang bisa kita restoratif, tentunya kita akan terus dorong sehingga kemudian masyarakat juga betul-betul merasakan keadilan. Karena itu izinkan saya pimpinan menuliskan seluruh temuan saya, seluruh pengawasan saya yang tak bisa saya sampaikan secara lisan, saya tuliskan dalam buku. Karena buku adalah peradaban yang tak pernah usai. Yang pertama tentang Babel, ini sumber daya alam, timah dan seluruh turunannya. Bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab Pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Jaksa Agung untuk anggota saya diproses. Negara jangan dirugikan, jangan dimainkan oleh oknum. Yang kedua, ini tadi saya sudah disampaikan, Pertamina Hulu Rokan, ada masalah besar di sana. Saya tulis
Selamatkan blok rokan untuk swasembada energi. Jangan karena geomembran setitik rusak Pertamina sebelanga. Karena itu izin pimpinan, saya serahkan buku-buku ini untuk beliau sebagai bahan bagi timnya semua menjalankan ini. Ada juga tentang restoratif justice, ada tentang narkoba, ada tentang the trust police, dan ada juga tentang keadilan yang belum terkubur. Saya lupa tadi, ini data dari Sulawesi Utara. Keempat adalah berarti pemilu dan kita ini tentang narkobanya, pasal proposal. Ini keadilan restoratif. Ini keadilan yang belum terkubur Bang Yenje. Ya, Sulawesi Selatan. Ini trust police. Dan satu lagi selamatkan Pertamina. Oke, terima kasih Pak Hinca Panjaitan. Pimpinan, saya kira sore hari ini rapatnya para bintang. Kalau seandainya bintang-bintang Kapolri sampai ke bawah yang hadir ini dijumlahkan, saya hitung-hitung hampir 100 bintangnya. Bintang 4, 3, dan 2 kalau dijumlahkan. Terima kasih pimpinan, Anda telah membuat rapat ini menjadi rapat para bintang. Nah, yang kedua, Pak Kapolri, saya mengikuti presentasi itu dan membaca buku yang diberikan. Sayangnya, presentasi yang slide kami nggak sempat mendapatkannya, sehingga kami memotretnya satu demi satu slide. Mudah-mudahan segera dikirimkan supaya kita bisa ikuti. Yang saya bisa potret tadi sampai slide ke-46, setelah itu berhenti. Artinya kami mengikuti betul apa yang disampaikan Bapak Kapolri. Berikutnya saya mau mulai dulu dari apa yang pernah saya tuliskan ketika Pak Kapolri fit and proper test, namanya menguji Polri presisi. Masih saya ingat tahun 2020 itu, dan nomor cantik yang sangat menarik kita ingat adalah 4 kebijakan transformasi, 16 program, 51 kegiatan utama, 177 agenda aksi. Polri presisi mengantisipasi nawacita. Sekarang nawacita berubah menjadi astacita. Lalu Kapolri segera menyesuaikan Polri presisinya dengan 6 sasaran strategis, 5 program utama, dan 18 indikator untuk mengukur kinerjanya. Kita pakai ini Pak Kapolri 5 tahun ke depan sebagai acuan kita bersama. Sekarang tadi Pak Nasir Jamil nyampaikan, betul, lengkap sekali mulai dari anggaran sampai ke program kerjanya. Kalau anggaran pasti tetap kurang. Saya tertarik soal anggaran ini pada penerimaannya. PNBP-nya Polri 7,9 triliun itu. Menarik itu, dan itu paling banyak dari Lantas. Kemudian nanti layanan umum 3,2 triliun, ya, dan itu misalnya dari rumah sakit dan seterusnya. Saya tertarik dan tidak akan berhenti mengingatkan Pak Kapolri, terutama Kabar Harkam, bahwa objek vital nasional bisa menjadi sumber utama penerimaan negara bukan pajak kita. Yang hitung-hitungan saya bisa menembus juga angka 7 triliun. Dan itu masih menyambung kepada programnya Prabowo, kedaulatan negara diukur dengan swasembada pangan, energi, dan air. Nah, karena itu tiga-tiganya itu bagi saya adalah objek vital nasional. Dan kalau kita lihat objek vital nasional di Amerika, dari 16 butir itu nomor urut paling atas adalah pertanian dan perkebunan. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu saya mohon Kapolri kalau bisa program yang tadi itu kita masukkan juga ke objek vital nasional, dan itu kita tingkatkan sehingga menjadi sekaligus ini kerjanya. Sekaligus menurut saya. Kenapa begitu? Karena itu pimpinan, saya ingin mengajak kita semua untuk mengusulkan undang-undang pengamanan objek vital nasional. Karena itu terjadi misalnya di negara-negara lain. Di Australia misalnya sudah ada, ya, Australia The Security of Critical Infrastructure Act 2018. Di Singapura ada Infrastructure Protection Act 2017.
Di Afrika Selatan ada The Critical Infrastructure Protection Act 2019. Apa maksud saya? Supaya goal kita swasembada pangan dan energi dan air ketemu rohnya itu. Kedua, tadi sudah disampaikan tentang restoratif justice, dan ini kita tidak akan berhenti sedikit pun karena hanya tinggal 390 hari dari sekarang KUHP baru akan berlaku Januari 2026. Itulah karya besar kita, dan di situ berubah dari KUHP yang Belanda sebagai penjajah, kita yang dijajah, sikit-sikit ke penjara kalau orang Medan bilang, sekarang tidak, harus demokratis. Nah, untuk apa itu kita dorong dari sekarang? Karena juga tadi udah disampaikan, saya catat datanya Pak, cuman Pak Kapolri nggak nyampaikan tadi. Misalnya jumlah LP perkara kita yang masuk dengan yang bisa diselesaikan itu rata-rata masih sekitar paling tinggi 70%. Dan kalau dihitung angkanya 70.000 perkara LP kita mangkrak dia. Nah, jumlah yang bisa menyelesaikan pakai RJ dari 2021 rata-rata 5,1%. 2023 yang agak tinggi 6,3%. 2024 kita belum tahu. Jangan sampai nanti ini panas-panas sedikit saja. Padahal ini harapan kita semua menjadi bagian dari persoalan kita. Ini nyangkut juga kepada penyidik kita. Yang sekarang polisi nggak bangga lagi jadi serse. Karena gangguan dan ancamannya banyak penyidik ini. Mulai turun dia terus. Sementara kita butuh poin-poin tadi. Nah, oleh karena itu, Pak Kapolri, saya mau kasih usul konkret. Saya minta hari ini pimpinan mengusulkan sekaligus agar dari 34 Polda, kita bagi 3, ada 3 Polda, 1 di timur, 1 di tengah, 1 di barat, Polda percontohan restoratif justice. Saya usul yang pertama Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Karena jumlah perkara di sana tahun 2022 misalnya 51.000 sekian kasus. Itu tertinggi nomor 1, narkobanya 5.000 sekian, dan seterusnya. Menarik kenapa diusulkan? Karena di sana Pemprovnya sudah mempunyai program rumah restoratif justice sekolah. Yang nomor 2 ke timur, saya ingin mengusulkan Sulawesi Selatan. Minta maaf ini kawan-kawan dari Sulawesi Selatan. Ya, karena perkara di sana memang peringkat 6, 28.000 sekian, tetapi Sulawesi Selatan menawarkan banyak kearifan lokal. Dia tidak hanya soal-soal tradisi yang kaku, tapi juga suasana kebatinan yang berkembang dari rahim budaya lokal di Sulawesi Selatan. Jadi saya mengusulkan di situ. Di sebelah barat tentu saya mengusulkan di kampung saya, di Sumatera Utara. Karena kami punya kearifan lokal di sana, dan ini sudah 5 tahun kita kerjakan, bahkan kita praktekkan restoratif justice massal. Ada 4 polsek di Simalungun yang bisa 0 langsung Pak Kapolri, karena bisa diselesaikan. Terima kasih teman-teman Polda Sumatera Utara. Jadi itu kita buat percontohan dengan melibatkan, tadi sudah disampaikan Pak Kapolri, setuju saya, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat sampai desa. Karena sesungguhnya gubernur punya tanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau ini kita gabungkan dengan kawan-kawan masyarakat, kawan polisi, itu seperti menyediakan pertanian. Benihnya dari gubernurnya, cara mengangkatnya itu penyediaan hukumnya dari kepolisiannya. Jadi setiap di desa-desa itu akan menjadi rumah-rumah restoratif justice. Poin kita adalah jangan kita masuk sampai pada justice delay, justice deny. Karena jumlah pokok perkara yang nggak diselesaikan penundaan adalah ketidakadilan. Jadi harus 0 itu. Karena itu saya mengusulkan itu agar menjadi pikiran kita bersama untuk menjadikan contoh restoratif justice per Polda atau per provinsi. Dengan demikian 1 Januari 2026 kita sudah siap semua untuk memulainya. Berikutnya pimpinan, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan soal narkoba tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak Kapolri. Terima kasih untuk Pak Kapolri atau institusi Polri yang telah mengirimkan Wakapolri menjadi Menteri Imigrasi dan Lapas ya. Dia pernah bertugas lama sekali Sumatera Utara sampai Kapolda, dan teman kita berdiskusi, dan selama puluhan tahun tidak ada satupun bandar narkoba yang sudah inkrah, hukuman mati dan
seumur hidup di Sumatera Utara hampir 112 orang. Belum pernah dikirimkan ke super maksimum security di Nusa Kambangan dan di Jawa Tengah. Tapi minggu lalu telah berhasil 67. Terima kasih, dan tidak boleh berhenti di situ. Itu harus semuanya berangkatkan ke sana. Kenapa? Karena seluruhnya dikendalikan dari lapas itu. Kita harus potong itu. Jangan sampai pengguna masuk ke lapas menjadi naik kelas jadi bandar. Terima kasih Pak Kapolri, saya minta dukungannya lagi supaya kosong itu dari Sumatera Utara. Kami membuat tagline-nya itu usir bandar narkoba ke super maksimum security, terapikan para penggunanya, dan rehabilitasilah para korban-korban itu. Sebab korban pengguna narkoba adalah orang sakit, bukan kejahatan. Orang sakit diobati, bukan dipenjara. Itu pikiran-pikiran kita yang selalu kita angkat bersama. Terakhir pimpinan, karena ruang ini pimpinan terlalu sempit untuk menuangkan pikiran-pikiran besar. Padahal soal sumber daya alam penting sekali, tadi sudah diangkat. Karena itu izinkan saya pimpinan menuliskan seluruh temuan saya, seluruh pengawasan saya yang tak bisa saya sampaikan secara lisan, saya tuliskan dalam buku. Karena buku adalah peradaban yang tak pernah usai. Yang pertama tentang bubble, ini sumber daya alam. Timah dan seluruh turunannya. Yang kedua, ini tadi saya sudah disampaikan, Pertamina. Pertamina Hulu Rokan, penyumbang 26% BBM kita, tidak pernah tercapai. Ada masalah besar di sana. Saya tulis, selamatkan blok Rokan untuk swasembada energi. Jangan karena geomembran setitik rusak Pertamina Sebelanga. Karena itu izin pimpinan, saya serahkan buku-buku ini untuk beliau. Sebagai bahan bagi timnya semua menjalankan ini. Jumlah bukunya cukup banyak. Minta maaf Mas Bambang Susatyo, karena saya masih di bawahmu jumlahnya. Ada juga tentang restoratif justice, ada tentang narkoba, ada tentang the trust police, dan ada juga tentang keadilan yang belum terkubur. Izin pimpinan, saya serahkan ini, 5 menit sudah saya gunakan, 30 detik saya sampaikan ke depan. Untuk pimpinan saya susulkan. Tapi nggak dijualkan ke Pak Kapolri. Saya lupa tadi, ini data dari Sulawesi Utara. Keempat, tanggal berarti pemilu tadi kena pidana sudah ini tentang narkobanya 14 Robosan. Ini keadilan restoratif. Ya. Ini keadilan yang belum terkubur Bang Yenje. Ya, di Sulawesi Selatan. Ini trust police. Dan satu lagi selamatkan Pertamina. Oke, terima kasih Pak Hinca Panjaitan. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, saya kira juga sama, bahwa kami harus melakukan pembersihan ke dalam dulu untuk bisa menuntaskan masalah narkoba ini. Oleh karena itu saya minta kepada para Kapolda, para pimpinan, Kapolres dan semuanya untuk setiap saat melakukan pengecekan, melaksanakan sidak ke dalam sehingga kita bisa tahu apakah ada anggota kita yang menjadi pengguna atau tidak. Baru setelah itu lakukan pemberantasan narkoba terhadap yang sudah jelas tadi disampaikan oleh beliau-beliau bahwa ada wilayah-wilayah yang orang bertransaksi bebas. Istilahnya di kami ada istilah one stop service. Dia datang masuk ke tempat tersebut, kampung tersebut, disiapkan tempatnya, kemudian setelah selesai dia bisa pergi. Jadi ya memang kondisi di lapangan yang kita dapatkan seperti itu. Oleh karena itu terhadap hal yang seperti ini tentunya tidak bisa kita biarkan. Saya sudah perintahkan beberapa waktu yang lalu untuk ini harus diubah, yang tadinya itu kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Tentunya perlu dilakukan tahapannya. Setelah kampung itu dibebaskan, bagaimana terhadap para penggunanya. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa kami harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk membangun
balai-balai rehabilitasi, termasuk juga rumah sakit sehingga kemudian mereka yang sudah terlanjur sebagai pengguna ini betul-betul bisa disembuhkan. Dengan demikian maka tentunya kecenderungan untuk narkoba itu datang lagi setelah kita sembuhkan masyarakat kita, tentunya itu bisa berkurang. Di satu sisi saya juga perintahkan tentunya bahwa kalau ada anggota kami yang terlibat, ya diproses saja, proses tegas. Dan saya kira ini adalah komitmen kita dari awal bahwa terkait dengan hal tersebut, apalagi terkait dengan masalah keterlibatan sebagai pengedar narkoba, ya urusannya hanya dua, dipecat dan dipidanakan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah netralitas. Ini juga berkali-kali tentunya sudah kami sampaikan, memang ini menjadi hal yang sangat sensitif. Namun tentunya kami berterima kasih apabila ini selalu diingatkan kepada kita, sehingga kemudian tentunya anggota kita semua, tentunya rekan-rekan semua sudah mendengar, dan harapan itu tolong betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sedang melakukan proses penegakan hukum, ya kalau memang itu terbukti, proses lanjut. Sebaliknya kalau tidak terbukti, jangan buat main-main. Sehingga kemudian masyarakat juga kemudian menjadi percaya terkait dengan masalah ini. Demikian juga dengan masalah tidak pidana korupsi. Saya kira kita memiliki dua konsep, yaitu pencegahan dan penindakan. Jadi kalau tadi disampaikan apakah ini tidak tumpang tindih dengan Kejaksaan dan KPK, mohon izin Pak, korupsi ini menjadi masalah yang sudah dikategorikan kejahatan extraordinary. Jadi tiga institusi ini berjalan pun ini belum selesai Pak, belum tuntas, sehingga menurut kami tidak ada tumpang tindih. Selama ini kami berkolaborasi, bekerja sama, baik dengan KPK, dengan Kejaksaan, sehingga tentunya menurut kami semakin banyak kita melakukan kegiatan tersebut bersama-sama, harapan kita tentunya apa yang menjadi kebocoran negara terkait penggunaan anggaran ataupun terkait dengan penerimaan negara, ini bisa kita tuntaskan, karena ini penting untuk bisa meningkatkan devisa negara dan mendorong pertumbuhan 8% seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan masalah hal-hal yang bersifat penyimpangan, kemudian hal-hal yang bisa kita restoratif, tentunya kita akan terus dorong sehingga kemudian masyarakat juga betul-betul merasakan keadilan terhadap masalah pengguna narkoba. Ini tentunya tidak hanya bisa polisi saja, tapi kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain untuk kemudian bisa betul-betul dilakukan upaya restoratif dengan cara kemudian pengguna itu betul-betul sembuh, khususnya terkait dengan masalah narkoba. Kecuali hal-hal yang bersifat memenuhi atau menyentuh rasa keadilan, tentunya kami memberikan ruang-ruang untuk restoratif justice sampai dengan tingkat akhir yang bisa kami lakukan. Ini bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan sisi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab Pak. Menurut saya itu kebetulan saja Pak. Dan kemudian ada berita yang di framing. Tapi dalam hal ini saya sampaikan Pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Jaksa Agung untuk anggota saya diproses.
Sebaliknya kita juga sama-sama berkolaborasi, bekerja sama sehingga masalah pengelolaan timah tersebut betul-betul ke depan negara jangan dirugikan. Jangan dimainkan oleh oknum. Jadi kita juga ikut memantau sehingga penanganan itu ke depan betul-betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi sekali lagi Pak, itu hanya framing. Saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini. Mungkin beberapa hal tersebut Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, intinya kami menerima semua masukan dan tentunya akan kami tindak lanjuti, dan terhadap hal-hal yang masih kurang tentunya akan kita evaluasi, dan harapan kami mudah-mudahan kerja-kerja kami bisa diterima dan bisa semakin baik, karena kami tahu bahwa kami harus mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan kepada kami dengan melaksanakan tugas kami sebaik-baiknya, sehingga rasa keadilan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang tegas yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya yang berdampak terhadap permasalahan bagi masyarakat terkait dengan masalah narkoba, judi online yang menjadi masalah sosial, dan juga pemberantasan terhadap hal-hal yang bersifat kebocoran terhadap anggaran dan penerimaan negara betul-betul bisa kita laksanakan dengan tegas. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.